Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di hari yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Banyak hal yang masih belum membuat kita menjadi bebas oleh karena pandemi yang masih belum berakhir. Tetapi kiranya itu tidak menghalangi jemaat Tuhan untuk hadir di dalam keadaan rumah kita masing-masing. Biarlah hati kita persiapkan untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, satu-satunya Allah yang kita sembah. Sebelumnya mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Untuk hari ini, hari yang begitu mulia, kami diingatkan akan pengorbanan dari Tuhan sebagai korban atas penebusan dosa kami. Segala kesalahan kami Tuhan, tidak layak kami untuk hidup di hadapan Tuhan. Namun karena Tuhan yang begitu baik, telah menebus kami, rela mati untuk kami Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami bersyukur, suatu anugerah yang tidak boleh kami sia-siakan. Kondisi yang saat ini masih mengingatkan kami, untuk kami bisa mengeluh, untuk kami putus asa. Tetapi Tuhan, pada hari ini, kami mau datang kepada Tuhan, membawa segala beban hidup kami. Biarlah Tuhan, kemenangan yang telah Engkau raih, itu boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Yang kami sembah hanya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Mari kita angkat pujian kita, penyembahan kita. Kita agungkan Tuhan. Kita tinggikan Dia. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami datang Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar semuanya hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita datang, nyatakan syukur-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena haleluya, bukan karena kekuatanku.
Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku ku persembahkan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Pujian dan syukurku. Haleluya Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan bersama-sama, kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Haleluya Yesus. Segenap hidupku persembahkan. Katakan sekali lagi, Tuhan terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah
adalah penyembahan. Persembahkan dari hatimu, ucapkan rasa syukur terima kasihmu kepada Tuhan. Saat ini Dia yang telah berkorban untuk kita. Apa yang harus kita berikan sebagai balasan selain penyembahan kita kepada Tuhan? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawatlah Tuhan kami semuanya Tuhan. Jamalah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layani tinggikan Haleluya. Kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat kami datang menyembah Engkau Tuhan, hati kami merasakan sebuah kelegaan. Kami mau menjadi jemaat Tuhan yang maju Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Sebagaimana kami boleh lihat saat ini pengorbanan Tuhan buat kami semakin mengerti dengan kondisi dunia yang terjadi saat ini Tuhan. Kami menjadi jemaat yang cerdas menyikapi hal ini. Kami boleh mengandalkan Tuhan senantiasa Tuhan. Memiliki waktu yang khusus untukmu Tuhan. Mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kalaupun kami saat ini terpuruk Tuhan, ekonomi kami terpuruk, kesehatan kami pun saat ini Tuhan sedang kami alami. Tuhan Yesus, pengorbananmu cukup untuk kami, memberikan kami sebuah teladan. Kami tetap tekun, sabar sampai akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu ayat firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi, tak terukur kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah Engkau Tuhan yang layak dipuji. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
dengan segenap hatiku. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Apakah kita mau tetap nyaman dengan keadaan kita tanpa mengalami perubahan iman kita yang mau kita tingkatkan lagi? Gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Katakan sekali lagi, tak terukur kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan dirimu. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan, layaklah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan sekali lagi, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, segenap jiwa raga kami menyembah Tuhan. Segenap jiwa ragaku, haleluya. Hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dekatkan hatimu kepada Tuhan. Hampiri hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tanggalkan beban persoalan. Datanglah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kita masih datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita. Kita akan datang kepada firman Tuhan, bahwa besar dan layaklah Tuhan. Di tempat kediaman yang tinggi, Dia rela datang untuk kepada menghampiri kita semuanya. Amin. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah
Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Haleluya Tuhan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Mari sidang jemaat katakan, besar dan layaklah Tuhan, satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Kediaman Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan. Kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Sekali lagi kita katakan, besar. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Amin Tuhan. Kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi. Ya benar Tuhan, berbumi bersuka karena Tuhan begitu mengasihi umat-Nya. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan. Katakan sekali lagi, sebab hanya Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Allahku dan penguasa langit dan bumi. Sebab hanya Engkau Allah kami, penguasa langit dan bumi. Allahku, penguasa langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara. Pada hari Raya Jumat Agung pada pagi ini, kita boleh mengingat pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Dia telah korbankan segalanya untuk kita. Bahkan yang paling berharga, nyawanya dia korbankan bagi kita di atas bukit Golgota. Sebentar saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu saat ini.
Terima kasih Engkau telah memimpin akan kami, memimpin puji-pujian, memimpin seluruh ibadah kami sampai saat ini. Terima kasih buat semuanya. Siapkan hati kami untuk kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Siapkan kami, urapi kami dengan pengurapan Roh Kudus, baik seluruh jemaat-Mu, demikian juga akan diri hamba-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, akan kita baca dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-25 sampai 27. Ya. Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu, yaitu Yohanes, menerima dia di dalam rumahnya. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah murid yang dipercayai. Murid yang dipercayai. Seorang karyawan dari suatu perusahaan, dia dipercayai oleh bosnya. Nah, itu sebabnya karena bosnya itu mempercayai karyawan ini, maka kalau pergi untuk nyetor uang ke bank, maka karyawan inilah yang dicari. Dia dipercayai ratusan juta untuk uang itu disetorkan ke bank. Demikian juga saudara-saudara, kalau bosnya itu membutuhkan uang, maka karyawan ini yang disuruh untuk pergi ke bank untuk mengambil uang. Jumlahnya tidak kecil, saudara, ratusan juta. Mengapa bosnya itu menyuruh karyawannya baik untuk nyetor, baik untuk mengambil uang? Sebabnya adalah karena bos ini mempercayai karyawan itu. Menjadi murid yang dipercayai itu tidak mudah. Tetapi inilah tema Jumat Agung pada hari ini. Menjadi murid yang dipercayai oleh Yesus. Hari itu hari Jumat. Gedung pengadilan di mana Pontius Pilatus menjadi hakim, baru saja memutuskan suatu keputusan. Keputusannya adalah Yesus harus dihukum mati dengan cara disalib. Lalu palu didok untuk menyatakan keputusan final. Maka saudara-saudara, Yesus kemudian dibawa keluar dari gedung pengadilan Pontius Pilatus, lewat jalan-jalan yang ada di kota Yerusalem. Terus sambil berjalan dengan tubuh yang lemah, dengan darah yang menetes-netes. Dari kepalanya darah menetes, dari punggungnya darah menetes, dari sekujur tubuhnya darah menetes dari tubuh Yesus. Yesus dalam keadaan lemah, tapi dia harus mengangkat salib untuk menuju terus ke Bukit Golgota. Nah, perjalanan sampai ke Bukit Golgota, saudara-saudara,
Dan kemudian Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Dan ketika Yesus disalibkan, maka disitulah saudara, Yesus melihat akan ibunya, yaitu Maria. Ibu yang senantiasa mengasihi akan Yesus. Kemana saja Yesus pergi, ibunya selalu menyertai. Di mana saja Yesus berada, maka Maria terus menyertai. Demikian juga sekarang di atas bukit Golgota, Maria tetap menyertai akan Yesus. Tetapi di samping itu, saudara, Yesus juga melihat salah seorang muridnya, yaitu Yohanes. Ketika melihat Maria dan Yohanes, maka kemudian Yesus berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Inilah ibumu. Saudara-saudara, murid Yesus ada 12. Kita tahu itu. Murid Yesus ada 12. Tetapi memang salah seorang murid, yaitu yang bernama Yudas Iskariot, itu sudah menyingkir. Karena dia sudah berkhianat. Dia meninggalkan akan Yesus. Tetapi dari murid-murid yang cuma tinggal 11 itu, saudara-saudara, hanya ada satu murid yang dipercayai oleh Yesus. Dan murid yang dipercayai oleh Yesus ini adalah Yohanes. Karena itu di atas kayu salib, Yesus melihat akan Maria dan Yesus melihat akan Yohanes. Maka Yesus berkata kepada Yohanes, Yohanes, inilah ibumu. Walaupun kata-katanya di dalam ayat yang kita baca, saudara-saudara, di situ hanya dikatakan, inilah ibumu. Tapi kira-kira saudara, dengan terjemahan bebas, saya boleh katakan, ibu, inilah anakmu, yaitu Yohanes. Dan kepada Yohanes, Yesus berkata, Yohanes, inilah ibumu. Saudara-saudara, Yesus mempercayai Yohanes. Dia mempercayakan Maria untuk dipeliharakan oleh Yohanes. Saudara-saudara, inilah kepercayaan yang oleh Yesus diberikan kepada Yohanes. Sekarang kita bertanya, yaitu mengapa Yohanes bisa dipercayai oleh Yesus? Mengapa Yohanes bisa dipercayai oleh Yesus? Saudara-saudara, untuk bisa dipercayai oleh Tuhan Yesus, maka perlu ada syaratnya. Syarat yang pertama, saudara, Yohanes hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Hidupnya setelah dia menjadi murid, dia dekat dengan Yesus. Saudara-saudara, itu yang kita jumpai. Itu sebabnya saudara-saudara, pada waktu dalam perjamuan terakhir, maka kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang dari antara kamu yang akan menyerahkan aku. Maka saudara-saudara, murid-murid itu bingung. Murid-murid itu saling bertanya, saling melihat satu dengan yang lain. Siapa ya? Siapa yang akan menyerahkan Yesus? Siapa ya yang akan berkhianat kepada Yesus? Saudara-saudara, dan kemudian saudara, kita melihat, kita menjumpai satu ayat, Yohanes yang dekat dengan Yesus. Maka saudara, saya akan bacakan ayat ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13, pada ayatnya yang ke-23, di sini kita baca begini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Saudara perhatikan kata itu,
bersandar dekat kepadanya. Ya, Yohanes ini dekat dengan Yesus, saudara. Yohanes dekat dengan Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan, salah seorang di antara kamu akan berkhianat, akan menyerahkan aku. Saudara-saudara, Yohanes yang dekat dengan Yesus, kemudian bertanya kepada Yesus. Di dalam ayat 25, saudara, Yohanes bertanya begini, Tuhan, siapakah itu? Tuhan, siapakah itu? Saudara, kemudian Yesus menjawab, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Saudara-saudara, Yesus memberitahu kepada Yohanes. Murid-murid lain tidak diberitahu. Yohanes jadi tahu siapa yang akan berkhianat kepada Yesus. Yaitu orang yang pertama kali aku beri roti. Dan ternyata saudara, Yesus kemudian memberikan roti kepada Judas Iskariot. Yohanes tahu. Karena Tuhan memberitahu. Saudara, kalau hidup dekat dengan Tuhan, maka kehendak Tuhan akan diberitahukan. Bahkan janjinya akan diberitahu. Kalau kita membaca ya di dalam Mazmur sekarang. Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan demikian bunyinya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perhatikan di situ saudara. Tuhan bergaul karib, dekat dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya itu mengandung pengertian kehendaknya diberitahukan kepada orang itu. Demikian juga janjinya diberitahukan kepada orang itu. Saudara-saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kehendaknya kepada orang itu. Tuhan akan memberitahukan janjinya kepada orang itu. Kita coba melihat contoh daripada Elia. Elia, saudara-saudara, ketika Israel dalam keadaan kelaparan, Tuhan memberitahukan kehendaknya kepada Elia. Tuhan berkata, Elia, kamu pergi ke Sarfat. Nanti kamu akan ketemu dengan seorang janda. Janda itu akan memelihara engkau. Saudara-saudara, Elia dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberitahu kepada Elia. Kita melihat contoh yang lain dalam perjanjian baru. Contoh daripada Paulus. Paulus, saudara-saudara, pada waktu itu berada di dalam kapal yang akan menuju ke Roma. Ternyata saudara, di lautan terjadi angin badai yang begitu dahsyat. 14 hari, 14 malam saudara. Kapal itu diombang-ambingkan sehingga saudara-saudara semua penumpang kapal panik semuanya. Nah, penumpang kapal yang panik ini mereka tuh bingung. Mereka hanya cuma sudah tidak ada pertolongan, paling-paling mati. Saudara-saudara, kemudian Paulus berdiri dan Paulus berkata, jangan panik saudara-saudara. Jangan panik. Karena tadi malam seorang malaikat Tuhan memberitahukan kepadaku. Memberitahukan kita pasti akan sampai ke Roma. Saudara-saudara, Tuhan memberitahu kepada Paulus akan kehendaknya. Tuhan memberitahu akan janjinya. Pasti nanti akan sampai ke Roma. Pasti nanti akan bisa sampai ke Roma. Saudara-saudara. Karena itu, kalau kita ingin dipercayai oleh Tuhan, kita perlu hidup dekat dengan Dia. Itu hal yang pertama. Mari kita melihat hal yang kedua, saudara-saudara. Hal yang kedua, murid yang dipercayai, itu hal yang kedua adalah dia harus setia sampai akhir.
setia sampai akhir. Kita kembali kepada kisah di atas bukit Golgota. Yohanes, saudara-saudara, ada dekat dengan Yesus. Dia setia sampai akhir. Yohanes ada di salib. Dia bersama dengan Yesus. Yohanes bersama dengan Maria, ibu Yesus. Tapi saudara, saya bertanya, di mana murid yang lain? Di mana Matius? Tidak ada. Di mana Nathanael? Juga tidak ada. Di mana Filipus? Juga tidak ada, tidak disebutkan. Saudara-saudara, yang ada hanya Yohanes. Ya, Yohanes murid yang dipercayai. Itu sebabnya Maria dipercayakan oleh Yesus kepada Yohanes. Karena Yohanes bisa dipercayai. Karena Yohanes adalah murid yang dipercayai. Kemudian kita menjumpai satu kalimat yang indah sekali, saudara-saudara. Pada ayat 27, bagian B kita baca begini. Dan sejak saat itu, murid itu, yaitu Yohanes, menerima Maria di dalam rumahnya. Yesus sudah mempercayakan Maria kepada Yohanes. Yohanes adalah murid yang bisa dipercayai. Hari ini Jumat Agung, saudara-saudara. Jumat Agung mau mengajak kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Kita juga perlu menjadi murid yang dipercayai oleh Tuhan Yesus. Kita perlu menjadi jemaat yang dipercayai. Dan untuk menjadi jemaat yang dipercayai, tidak bisa tidak. Hal yang pertama, saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tanpa itu, saudara, kita tidak akan bisa dipercayai oleh Tuhan. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, kita perlu setia sampai akhir. Seperti Yohanes setia sampai akhir. Teman-teman lain tidak ada di dekat salib Yesus. Tapi Yohanes ada di dekat salib Yesus. Karena itulah saudara, Yohanes dipercayai oleh Yesus. Dia dipercayai untuk memelihara akan Maria, ibu Yesus. Kepada siapa Yesus itu mengasihi. Yesus mengasihi ibunya. Dan untuk inilah maka Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. Karena Yohanes adalah murid yang bisa dipercayai. Saudara-saudara, pada hari Jumat Agung ini, kepada kita firman Tuhan bertanya, bagaimana kesetiaan kita, saudara-saudara? Bagaimana doa kita? Apakah di dalam doa kita masih setia? Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah di dalam persekutuan kita tetap setia? Di dalam membaca firman Tuhan kita tetap setia? Di dalam mendengar akan firman Tuhan kita juga setia, saudara? Demikian juga bagaimana dengan persembahan kita? Apakah di dalam memberikan persembahan kita masih setia? Di dalam memberikan perpuluhan, apakah kita masih setia? Saudara-saudara, selama gereja mengadakan ibadah online, memang kita tidak lagi bisa mengedarkan kantong kolekte. Namun saudara-saudara, di dalam ibadah online yang setelah berjalan cukup lama ini, hampir 1 tahun, kantong kolekte memang tidak diedarkan lagi. Tetapi kepada kita, firman Tuhan pada pagi ini bertanya,
Apakah kita masih tetap setia dengan persembahan kita? Apakah kita masih tetap setia dengan perpuluhan kita? Mari kita menjadi murid yang bisa dipercayai. Saudara akan dipercaya oleh Yesus kalau saudara setia sampai akhir dengan apa saja. Saudara, sebentar kita akan bersama-sama datang dalam perjamuan kudus. Kita ingat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yesus. Tubuhnya yang dikorbankan, nyawanya yang dikorbankan. Itulah kasih yang sangat dalam, kasih yang tidak bisa diukur. Kalau gunung bisa kita ukur tingginya, kalau lautan bisa kita ukur dalamnya, tetapi kasih Yesus kepada kita tidak bisa kita ukur. Dia telah memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Dia telah memberikan nyawanya untuk kita. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, Tuhan bertanya kepada kita, inilah yang aku berikan kepadamu, tubuhku, darahku, nyawaku, aku beri kepadamu. Apa yang sudah engkau berikan kepadaku? Amin. Hari ini saudara-saudara, hari Jumat Agung, kita mengingat peristiwa yang besar, pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas Bukit Golgota. Saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara dapat mempersiapkan roti dan minuman. Ya, sementara saudara mempersiapkan, mari kita siapkan hati kita juga. Kita akan angkat satu pujian, salibnya, salibnya, amatlah mulia, dan seterusnya. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan disengsarakan, dia mengambil roti dan kemudian roti itu dipecah-pecahkan. Sambil dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untukmu. Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Demikian juga saudara-saudara, Yesus mengambil cawan minuman syukur sambil katanya,
inilah darahku yang dicurahkan karena kamu. Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan berdoa sebelum kita makan roti dan minum cawan minuman syukur. Mari kita berdoa. Kami mengingat peristiwa di Bukit Golgota ya Tuhan, ketika Engkau dikorbankan, ketika tubuhmu dikorbankan, darahmu dikorbankan untuk kami semua. Engkau lakukan itu Tuhan untuk kami. Sebenarnya bukan Engkau yang disalibkan, harusnya kami. Karena kami inilah yang berdosa. Kami ini yang bersalah sejak kami lahir dari kandungan ibu kami. Kami terus melakukan dosa sampai terus sebelum kami kenal akan Engkau. Tapi terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diampuni dosa-dosa kami. Dan sekarang Tuhan, Engkau mau menyucikan akan dosa-dosa kami. Kami pada saat ini Tuhan mengingat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkorban untuk kami. Terima kasih dosa kami disucikan. Terima kasih dosa kami dihapus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Biar sekarang Engkau memberkati Tuhan, roti yang sebentar akan kami makan. Engkau memberkati cawan minuman syukur yang sebentar akan kami minum. Biar kiranya ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita makan roti ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat cawan minuman syukur. Mari kita minum dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Minumlah. Amin. Mari kita akhiri ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena Engkau telah memberkati kami semua. Di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami merasakan hidup kami diperbaharui. Kami merasakan Tuhan mati untuk kami. Tuhan berkorban untuk kami. Itu sebabnya kami sekarang boleh masuk menjadi murid-murid-Mu. Menjadi murid yang dipercayai oleh Tuhan. Kalau Engkau mempercayai Yohanes, sehingga Engkau menyerahkan Ibu Maria untuk dipelihara oleh Yohanes. Tuhan, Engkau percaya kepada Yohanes. Kami rindu Engkau bisa mempercayai kami. Jadikan kami sebagai jemaat yang bisa dipercayai. Jadikan kami sebagai murid yang bisa dipercayai oleh Tuhan sendiri. Tuhan, biar kiranya Engkau terus memakai kami pada hari-hari mendatang. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan yang melayani Tuhan. Kami mendoakan untuk worship leader, para singer, demikian juga pelayan-pelayan musik. Kami mendoakan Tuhan untuk tim daripada multimedia. Kami mendoakan untuk majelis gereja. Kami mendoakan guru-guru sekolah minggu. Kami mendoakan rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan.
yang melayani firman-Mu. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, kami mendoakan keluarga demi keluarga. Tuhan, biar kiranya di hari raya Jumat Agung ini, mereka semua merasakan pembaharuan yang Tuhan lakukan untuk mereka. Tubuh-Mu, darah-Mu dikorbankan untuk semua kami dan juga jemaat-Mu. Dan biar kiranya kami memulai dengan sesuatu yang baru. Kami menjadi murid yang dipercayai. Kami menjadi jemaat yang dipercayai oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, kesempatan pada saat ini kami mendoakan untuk pemerintah kami. Biar kiranya Engkau memberkati. Demikian juga semua rencana-rencana, usaha-usaha untuk mengatasi pandemi COVID pada saat ini. Lewat vaksinasi, kiranya Engkau berkati usaha daripada pemerintah kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-pimpinan negara kami yang tidak pernah kenal lelah, tetapi terus berusaha demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Mereka telah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, curahkan berkat-Mu atas mereka Tuhan. Curahkan berkat-Mu atas Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri. Tuhan, curahkan berkat-Mu untuk semua gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, camat-camat, lurah-lurah, RW, RT. Semua Tuhan, curahkan berkat-Mu atas mereka. Juga keseluruhan daripada rakyat di negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segalanya kembali ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang saudara-saudara yang kekasih, tandahkan hati saudara di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, damai Allah turun ke atasmu. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kecil, seperti burung merpati dapat surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah